Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah hari ini Kiwil sedang berkunjung ke sebuah UMKM. Zaman sekarang ini, zaman pandemi, dibutuhkan kreativitas ya kepada seluruh masyarakat untuk bisa menciptakan perekonomian mandiri. Alhamdulillah sekarang Kiwil berkunjung ke sebuah UMKM di mana UMKM ini khusus bidang sablon, pembuatan jersey, kaos-kaos dan macam-macam lah ya. Kita ketemu dengan seseorang yang benar-benar punya wirausaha yang semangat. Di zaman pandemi ini beliau masih semangat untuk bisa memperkembangkan, meningkatkan perekonomian, minimal perekonomian lingkungan ya. Mantep deh, pokoknya jangan lupa datang, saksikan, tonton terus ya, seru. Siapa yang mau kaos, siapa yang mau jersey, ikutin Kiwil yuk. Nih, ini tempatnya. Alhamdulillah Kiwil sudah ada di tempatnya. Namanya, oh di sini udah ya. Namanya Yon Air. Ini buka usaha sablon, kaos, jersey dan macam-macam ya. Pengen tahu? Yuk kita ke dalam. Kita lihat mereka lagi ingin bikin apa, ngerjain apa. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ya. Padahal sih kebuka ya, ngapain sih lompat-lompat begini? Assalamualaikum. Pemirsa, sekarang sudah ada ketemu dengan Mas Yon dari Yon Air. Assalamualaikum. Nah, kali ini Kiwil mau lihat bagaimana tempat beliau. Di sini bukan hanya, ternyata ada bengkel juga loh. Ada bengkel juga? Ada. Tuh, alat-alat sablon. Bengkel, alat-alat sablon semuanya komplit ini. Yuk kita belajar bagaimana menjadi seorang wirausaha yang terbaik, yang baik di seluruh Indonesia. Nih, salah satunya Mas Yon. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ayo masuk. Tunggu dulu. Lepas sepatu lu. Sepatu lu lepas. Oke, makasih. Yuk masuk. Alhamdulillah, udah pada kumpul ternyata di sini. Malum, ada orang ganteng mau datang, jadi mereka siap-siap. Di sini ada RT, RW, lurah, semuanya kumpul di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ini Mas Yon. Pemirsa, ini Mas Yon yang pemilik atau owner dari Yon Air Screen Printing. Nah, ini Mas, Masya Allah. Mas Asep, ini Mas Bonar, Mas Gunawan. Ini mau nanya Mas Yon, ini mereka ini apa, investor? Rekanan aja. Oh, rekanan. Ternyata mereka rekanan. Minimal mereka ya di dompetnya miliaran lah. Mau investasi. Tapi yang namanya UMKM harus tetap semangat. Sekarang mau nanya nih Mas Yon, masa pandemi ini bagaimana? Menangiskah Mas Yon? Waduh, bicara menangis pasti semua akan merasakan menangis. Tapi bagaimana kita bertahan, tetap semangat. Intinya bagaimana kita menyikapi dengan hal-hal yang positif. Yang penting kita tetap solid tim. Bicara soal positif, prospek usaha screen printing ini gimana di masa pandemi? Kalau uang udah pasti ya, pasti
agak Udah jangan pakai gaya nangis. Ngomongin duit nangis. ya, Oke. kalau masalah keuangan tetaplah dalam Tetep ya. arti pengaruh banget. Pengaruh. Banyak tagihan-tagihan juga yang memang meleset gitu kan. Terus pekerjaan-pekerjaan yang memang ada kursus, orang yang mau kursus juga karena pandemi ini jadi takut, akhirnya dia nggak jadi datang. Terus kemudian masalah jasa sablonnya sih alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah usaha sablon, screen printing, apapun sini, semuanya masih bisa berjalan lancar. Permasalahan cuma satu. Dananya banyak terhambat. Ya, Mas Yon, kita mau ngebongkar semua nih. Pengen ngobrak-ngabrik usaha dari Yon Air Screen Printing ini, Nah, ya. kebetulan nih, saya ada sablon dari Yon Air. Wih, dapet. Kameramen gak dapet, maaf ya. Mau. Tenang. Ukurannya apa? Kameramen ada nih, kameramen. Double XL? Enggak ada. Double XL enggak ada. Oh, ada. Tuh, nih kameramen dapet nih. Ada girang lu. Dah nih. Oh, nih ambil tuh. Habis ini kita mau pakai ya. Mau pakai dan kemana-mana. Tugas kameramen sekarang tuh, ambil gambar-gambar. Saya mau pakai kaosnya dulu ya. Yuk, jangan lupa ambil gambar. Alhamdulillah sudah pakai Yon Air. Gimana, pas ya? Bergagah deh. Oke, sekarang kembali lagi sama Kibil. Jangan lupa saksikan terus, tonton terus. Hari ini kegiatan saya mengontrol, melihat bagaimana suasana pembuatan di screen printing Yon Air. Ya, jangan lupa. Nih. Wah, ini contohnya nih. Muhammad Salah. Ini pemain Persib yang bukan. Ini pemain siapa? Oh, kalau pemain Liverpool namanya Muhammad Salah ya. Kalau apa namanya? Kalau pemain Persib Muhammad Bener. Ya. Ini salah nih ya. Oh, nah ini tuh. Ada jersey keren ini. Tuh, jersey goes. Tuh bahannya. Tuh. Liatin. Ada dompet THR. Nih, kantong THR nih ya, buat naruh duit, naruh apa ya, kacang, ya, jeruk, pisang taruh sini. Tuh, keren. Ini buat naruh orok juga bisa, ada 3 biji nih. Ya, tuh, ada kaos anak juga. Tuh nih. Tanya tikus apa yang kakinya 2? Ya Mickey Mouse. Mickey Mouse kakinya 2 tikus. Iya. Nah tuh, nih. Ini kalau nggak salah kalau malam, kalau gelap nyala ya? Nyala. Tuh, bisa apa namanya kalau istilahnya? Glowing in the dark. Bodoh amat artinya apa tuh? Nggak ngerti dah. Tuh, smooth. Tuh, keren. Ya, ini semua hasil karya dari Yon Air UMKM. Solid ya pokoknya. Kita lihat lagi nih. Nah, ini sebentar nih. Mas Yon, mau nanya nih. Ada yang syuting juga nih. Ini apa nih Mas Yon? Sini Mas Yon, jelasin. Ini obat aftruk nih. Apa? Obat aftruk. Obat afdruk itu apa? Dia pengoles obat screen. Oh, jadi obat afdruk ini obat buat ngolesin screen. Nih mau nanya nih. Ini semua bahan-bahan lengkap. Katanya nih, Mas Yon ini pernah jadi keynote speaker. Oh, enakan di sini ya cahayanya ya. Sini aja Mas Yon. Ya. Katanya Mas Yon ini jadi keynote speaker dalam sebuah seminar-seminar dimanapun ya. Pembicara-pembicara untuk kegiatan-kegiatan seminar. Benar? Kalau semacam seminar hanya event-event komunitas sih, tapi lebih ke prakteknya kursus sablon dari awal
dari benar-benar orang yang memang benar-benar nggak tahu sablon itu apa. Saya jelasin dari proses nol sampai ke hasil seperti ini. Nah, sampai kembali ke nol lagi. Oh. Nah, udah gitu juga saya mendidik bukan hanya ilmu sablonnya aja, tapi saya didik juga bagaimana memulai usaha. Oh, ada pelatihan wirausahanya juga ya. Wirausahanya. Jadi kadang-kadang banyak orang punya modal nggak tahu ilmunya. Ada yang punya ilmu tapi nggak punya modalnya. Itu. Saya juga berlatih dengan background saya sendiri. Saya juga dasarnya juga orang-orang nggak punya, orang usaha ibaratnya. Oh gitu. Saya pikir nggak punya apa, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya mata. Tapi bagaimana saya memberikan ilmu, hanya ilmu bagaimana menciptakan modal. Betul. Ibarat dalam surat Al-As ya, manusia yang baik adalah manusia yang bisa berbuat kepada orang lain. Tuh, keren nih prinsipnya. Jadilah manusia yang bermanfaat. Mas Yon juga gitu, menyumbangkan semua ilmunya untuk kemaslahatan umat. Amin. Yang pengen kaya kan bukan Mas Yon juga. Kiwil juga pengen. Kalau Kiwil, oh mohon maaf, saya nggak mau kaya. Kenapa? Takut kawin lagi. Udah, Mas Yon. Ya. Tadi sudah kita kenalin dulu nih barang-barang semuanya. Walaupun nanti kurang lengkap lah, kita gampang dari kita ini. Saya mau ngecek tempat produksi ini. Kalau mau ngecek gudang dulu boleh. Oh, gudang. Ternyata di sini ada gudang. Mudah-mudahan gudang bukan gudang yang kayak di Lebanon ya. Buar ya. Kita juga di sini juga ada kesempatan Kiwil mengucapkan turut berbelasungkawa atas terjadinya musibah di Lebanon, Beirut. Insya Allah semua bisa Allah selesaikan, Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan kesabaran buat keluarga masyarakat negara Beirut, Lebanon. Yuk sekarang kita ke gudang. Banyak kaos ya, kita ngeborong 2 karung. Nah sekarang kita mau ke gudang, mau ngecek apa sih. Silakan Mas Yon, di mana tempatnya? Widih, ini dia gudangnya. Ini berat. Wah, lumayan ini. Ini 1 karung ini produksi dari mana? Pesen dari mana? Ini 1 customer. Oh, 1 customer. Gila. Dapat tender 1 customer segini banyak. Ini pesanan dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Jualannya lewat IG aja. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ini rata-rata sekarang lagi dekat dengan komunitas biker, komunitas sepeda. Ya, nah, lagi mulai membangun komunitas sepeda supaya satu visinya olahraga dan silaturahmi. Nah, olahraga dengan silaturahmi. Komunitasnya namanya SGI. SGI. Apa? Sahabat Goes Indonesia. SGI Sahabat Goes Indonesia. Kiwil juga pernah tuh ikut ya. Cuma karena sepedanya mahal dan kena pajak, jadi Kiwil main di motor aja gitu. Ya udah, ini gudangnya. Ini dengan Edi Baco. Wah, Pak Edi Baco dari Angkatan Laut. Nah, Angkatan Darat. Angkatan Darat. Edi Baco dari Angkatan Darat. Siap, Komandan. Oke. Nah, sekarang ini gudang. Ini ada semuanya, barang-barang sudah ini. Sekarang kita mau ke produksi. Nih, ya. Jangan kemana-mana, ya. Ikutin terus. Ikutin. Nggak mau lagi, ikutin. Kasih duit ya. Oke, ikutin. Masih sama Kiwil dan Pak Yono. Alhamdulillah, sekarang kita mau menuju ke tempat kerja, workshopnya. Nih, mau nanya dulu nih seputar ini nih. Ini kaos yang sudah selesai? Sudah selesai. Tuh, kaosnya. Waduh. Ini mau dikirim ke mana? Ke Bogor. Ke Bogor. Tuh, keren. Choice Fitness. Mantap. Ya, pilihan anak-anak. Ini mantap, keren. Pesanan berapa banyak ini pesanan? Itu sekali kirim 3.500 piece. 3.500 piece. Alhamdulillah. Ini apa ini? Plastik buat packing. Oh, ini plastik buat packing. Jadi kalau barang-barang yang sudah selesai pakai alat-alat sablon. Oh, buat alat. Jadi alat sablon supaya nggak rusak, di packingnya pakai ini. Ini meminimalis kerusakan ya. Ini gitu. Yuk sekarang kita ke tempat workshop di atas. Oh, ini ada screen-nya juga. Nah, pemirsa sini. Ternyata di bawah ini ada screen ya, ada. Ini pasang kain, Oh, ini pasang kain. Kalau kain udah sobek kita pasang lagi. Oh, gitu. Jadi di sini pasangan kain. Sekarang kita ke atas ya? Oke, ke atas ya. Oke.
kita ke atas. Wow, keren. Wih, luar biasa. Ini tempat kerjanya. Nah, ini barang-barang yang lagi produksi, masa produksi. Tadi ya contohnya sudah ada. Tadi yang sudah ada di ini ya, di yang dipajang tadi ya. Ini yang dipajang. Tuh. Selesai tinggal finishing, tinggal nanti kita kirim. Oh gitu. Ini masa bikin ini berapa lama? Kalau cuma untuk satu gambar 100 piece sih nggak nyampe sehari kawan. Oh, nggak sampai sehari. Untuk 100 piece nggak sampai sehari kawan. Pokoknya keren banget. NS channel. Wih. Produk mahal, channel. Oke. Nih, sekarang ini apa? Ini meja abdruk. Ini meja abdruk. Fungsinya apa? Fungsinya buat ngabdruk film. Oh, abdruk film. Yuk, sini nih, sini. Tuh, oh nih. Nah, ini. Tuh, oh ini barangnya yang mau diabdruk. Nah, ini habis begini gimana? Nah, ini saya mau praktekin sebentar. Hah? Kita mau lihat praktik dulu ya. Praktek bagaimana? Ini ilmu. Jangan sampai terlewat karena ini ilmu bagaimana cara bikin abdruk dari awal. Yang pertama ini screen nih. Ini screen. Screennya nanti kita oles obat abdruk nih. Iya. Nah, ini udah ada. Ini temen apa karyawannya? Nama siapa, Mas? Hendrik. Iya. Nah, gunanya obat abdruk ini. Nah, nanti dituangkan di obat abdruk dituangkan di sebuah wadah. Loter namanya. Loter. Nah. Ya, oh seperti ini. Ini loter. Nah, nanti baru dioleskan ke Screen. Oh. Sini. Gelap ya? Dari sana ambil gambarnya. Nah, keren kan? Tuh. Nah, ini abdruk. Ini dioles dulu. Oh, dioles seperti ini. Oh, gitu. Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Jadi mau kalau pengen abdruk film itu apa yang sudah didesain ini, kemudian di abdruk dengan screen yang udah dikasih obatnya. Ini tujuannya bagaimana supaya dia rata dan padat. Gitu. Emang harus kotak begitu semuanya harus rata gitu ya? Makanya tadi pemberian obatnya juga nggak sedikit gitu, walaupun pemakaian sedikit tapi tetap banyak karena supaya rata, jangan sampai ada pecah-pecah atau gimana ya? Biar aman juga. Pernah nggak ngalamin sobek? Pernah. Pernah ya? Nah, pasti. Di dalam dunia screen printing, screen sobek udah biasa. Itu penyakit yang kadang-kadang memang ada kotoran yang mengakibatkan bahwasanya dia tajam. Oh, gitu. Berapa kali tadi ininya? Ini sampai rata. Oh, sampai rata. Nah, nggak bisa dihitungkan dengan. Untuk memastikan, Mas Hendrik, memastikan ini rata gimana? Ini sudah halus ini. Oh, ini berarti gitu. Berarti udah halus ya. Karena memang alat itu memang difungsikan untuk menghaluskan ini aja. Oh, gitu. Setelah ini dikeringin. Nah, ini keringnya jangan sampai kena sinar matahari. Oh, gitu. Nah, kalau kena sinar matahari nanti dia keras, dia nggak bisa proses. Oh, gitu. Jadi ya dikeringkan di tempat gelap, dibantu dengan kipas saja cukup. Oh, gitu. Jadi ini masuk ke tempat gelap. Nah, tempat gelap. Nah. Oh, tempat gelap. Jadi screen yang sudah dikasih obat itu, obat abdruk, itu apa namanya? Bremol. Setelah dikasih bremol, dikeringkan tapi di tempat yang gelap. Minimal sekitar 20 menit. 20 menit? Iya. Cukup lama juga ya 20 menit. Dibantu dengan kipas angin ya? Iya, kipas angin. Gitu ya. Dimana-mana kalau yang saya tahu, dikeringin di tempat yang terang, panas. Dikeringin di tempat yang gelap. Ya wajar lah kalau lama. Tapi tadi kenapa di tempat gelap? Untuk menghindari supaya jangan sampai keras dan padat, nggak tembus nanti. Oke, sekarang tadi udah ini. Nanti ini apa ini? Nah, ini nanti setelah dia kering, baru kita abdruk, kita tempeli di screennya. Ditempel. Nah, ditempel. Jadi dengan penyinaran meja abdruk ini kan otomatis ya. Di sini, taruh di sini. Iya. Tadi screen abdruknya taruh mana?
Ini belum kering. Ah, udah kering. Tunggu kering dulu. Sebelumnya taruh mana? Sesudah kering taruh mana? Sudah kering nanti ini filmnya ditempelin di Di sana di screen. nanti itu udah ditempelin baru taruh di Ah. abruk sini. Di atas atau di bawah? Di dalam, enggak di luar. Di dalam. Di dalam. Oh, di dalam. Iya, ini kan ditutup nanti. Jadi ditutup. Iya. Oh, berapa lama? Dia cuma 3 menit kalau nggak 4 menit. Oh, cepet juga ya. Ternyata nggak bisa pikir sampai sama kayak 20 menit, setengah jam gitu. Ternyata untuk pemanasan ini butuh waktu cuma 3 menit. Ternyata cepet juga ya. Yaudah, yuk sekarang kita ke tempat yang lain. Nah, ini. Wow. Keren. Ini tempatnya. Tuh. Lihat. Ini produk apa namanya nih? Workshop tempat produksi kaos. Ini namanya meja apa namanya? Meja sablon, meja rel. Meja, ini namanya meja rel sablon. Ini sebanyak ini ya? Ya, ini masih kapasitas kecil ini. Ada yang lebih panjang lagi. Masih ada lagi yang lebih panjang. Panjang lagi. Pemirsa, ternyata masih ada yang lebih panjang lagi. Ini kapasitas berapa banyak ini? Ini semuanya 32 piece kaos. 32 piece. Oke. Yuk sini nih. Wah, ini keren ini. Oh, ada beberapa ini ya, beberapa kali. Kalau yang tadi kita keringkan dulu, Ah. setelah keringan kita masuk ke abruk, lalu semprot pakai air, nanti hasilnya seperti ini Bang. Nah, hasil seperti ini. Nah, nanti ini kayak gini nih. Oh, seperti ini. Gitu. Jadi nanti kalau udah setting, tinggal kita cetak doang. Oh. Ini kebetulan lagi proses nyetak nih Bang Kevin nih. Ya, nih. Oh, sekarang lagi proses cetak nih. Badannya gede banget nih. Jangan ngalingin. Orang ngomong. Iya. Pembantu. Ya Allah, Ucok apa kabar? Ya Allah. Kamu udah lama? Wah, udah lama. Dari tadi. Dari tadi di bawah. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Istirahat, udah semangat. Ngapain di sini? Yang andal pokoknya ini. Ngapain di sini? Kan udah 3 tahun kerja ngikut Mas Yon. 3 tahun? Iya. Masya Allah. Iya. 3 tahun Kiwil sukses kayak kawin lagi. Gue mau nanya, lo 3 tahun ngapain aja? Jadi kuli. Ya, udah. Bang, udah Ya ngopi? Allah, Udah ngopi? udah dong, dibikinin sama Umi. Wah, Umi ngasih kopi. Ya, kelihatan mukanya. Badan sehat, kelihatan muka susah. Enggak, gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Ya Allah, sekarang di percetakan. Kalau nanti libur boleh ngikut abang nggak? Boleh, tenang aja ya. Lu mau ikut kemana aja? Gua kebetulan ada 2 acara. Mau ikut gak? Mau. Acara apa? Slot speed tank. Oh, sorry. Bang, ini bos nanti anak-anak bagi ada tuh yang cowok. Jangan lupa bawain kaosnya, bawain. Oh iya dong, Ya. pasti. Mau kaos enggak? Endorse. Bagus ya. Tuh kaosnya keren. Bilang sama Pak Yono, bilang ya, lo nawarin ke anak gue. Anak gue kan banyak. Yang mana? Kadang-kadang mancing. Lu yang mancing. Stok masih banyak. Ya udah, pokoknya kita mau bahas dulu nih. Cok, tadi lu sini ngapain aja tadi? Ya. Ini apa tadi? Ini kita ada proses penyablonan. Oh, nyablon. Nyablon. Ini pos yang Oh, lebih ini apa ini? Oh, ini open. Oh, ini di open. Open curing. Oh, open tuh kalau mau masuk open gitu. itu open bahasa Inggris. Ini open curing. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya untuk ngeringin cat sablonnya. Oh, mengeringin cat sablon. Nah, mengeringkan cat sablon. Nanti setelah nanti kita cetak, kita keringkan. Begitu kering, nanti setelah warna terakhir baru finishing. Supaya finishingnya buat cat ini supaya nggak pecah. Oh gitu. Jadi kayak sablonnya Bang Kevin nih. Heeh. Nah, ini sampai kaosnya rusak, sablonnya masih. Oh, Masih bagus. ini juga apa namanya? Action. Iya, ketemu lagi sama Kiwil. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngeliat bagaimana proses penyablonan. Sekarang hasilnya, nih dari kosong. Tereng. Ini kosong. Ini tadi bahannya kosong ya, pokoknya indah. Kosong. Kosong. Nah sekarang ini hasilnya. Tadi yang sudah jadi. Donald bebek. Oh, ini nih. Gimana? Nah, ini tebal banget kayak emboss gitu. Tadi seperti apa kata Pak Yono, bahwa walaupun kaosnya rusak, tapi gambarnya tidak rusak. Keren kan?
dijamin kualitas mutu 100% halalan toibang. Cakep. Nah, sekarang ngebahas ini tadi nih apa namanya alat sablon. Ini namanya apa ini? Meja rel sablon. Ini namanya meja rel sablon. Ini yang berapa unit kalau yang ini? Kalau ini 16. 16. Yang paling besar itu berapa unit? Kalau paling besar kapasitas itu kalau ada pabrik itu sampai sekitar 30 meter pun ada. Oh, 30 meter. Masya Allah ya. Ini karena UMKM, jadi minimal standar sajalah gitu loh. Satu hari bisa ngerjakan berapa kaos? Kalau dengan gambar seperti itu satu hari saya kerja sampai 24 jam. 24 jam? Nah, ada shift malam. Oh, ada shift malamnya. Shift malam. Oh. Kemudian gambar begini sehari bisa nyampe sekitar 800 piece lah. Wah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sampai 800 piece. Jadi terus rolling terus ya sampai ini. Maji, mohon maaf Maji ya. Ini Mas Yono emang terinspirasi bikin ini ingat bibir Maji. Sebentar. Maaf. Ayo no, pecat, pecat dia. Maaf. Lo Mirip tuh. Oh, mirip tuh. Gua sama Donald Bebek, di mana miripnya, monyongnya iya. Puas lo. Gile, bayangin aja, gue disamain sama Donald Bebek, tentang bibir gue panjang. Oh, iya lagi lu juga iya lagi. Oke, ini udah selesai semuanya, ya. Biasanya kalau satu piece ini, sekarang bicara soal harga. Ini penting nih, pemirsa biar tahu proses dari pembuatan sampai hasil ini. Kita juga pengen tahu dong, kira-kira berapa sih harganya? Apakah mahal? Apakah standar? Atau kalau lebih murah? Ya. Nah, mengenai harga, kalau untuk ukuran kaos seperti ini, Kalau bicara harga, terkadang kan kita punya kriteria ya, kayak semacam full order atau cuma jasa sablonnya aja. Oh gitu. Dan minimal order di sini minimal 2 losin. Oh minimal 2 losin. Nah, terus kalau bicara harga, kalau tergantung gambar, kalau misalkan posisinya kayak gini nih, misalkan mau jasa sablonnya aja nih 100 piece, mungkin saya kasih harga 15.000 satu piece-nya. Wah, 15.000, murah sekali. Alhamdulillah. Siapa ayo datang ke Yon Air Screen Printing ya. Juga ada WhatsApp-nya 0812 1487 519. Ada emailnya juga, yonair.screenprinting@gmail.com. Oh, jangan lupa, mau tahu tentang ini di email saja. Alamatnya di mana? Alamat Jalan Indragiri 2, Jalan Indragiri 2, nomor 37, RT 13, RW 1, UMKM Yon Air Screen Printing. Mantap betul. Oke. Nah, ini standar yang ini. Kalau ukuran Yon Air ini kan beda nih ya. Apa maksudnya? Embossnya nggak muncul. Ini agak beda nih. Ini embossnya nih. Ini Hadin City namanya. Apa? Hadin City. Hadin City. Nah, jadi kayak 3 dimensi, lebih tebel. Nah, sablonnya juga kan ini kalau ditarik-tarik nih dia nggak pecah. Oh, gitu. Gimana ditarik? Ya. Ditarik. Beda, ditarik sama dikeremes. Lu dikeremes. Bukan apa-apa, ntar kalau gue naik gimana? Biasa aja nih. Nah, ini juga kualitasnya lebih mahal lagi. Oh, lebih mahal lagi. Kalau ini kan 15.000 satu ini kan. Kalau ini bisa kuantiti 100 itu kena 20.000. 20.000, tapi kualitasnya bagus. Ini sampai kaosnya rusak pun sablonnya mati. Wow. Ini yuk, ya. Bayangin aja. Ayo, pemirsa yang pengen kaya dengan screen printing, usaha seperti ini ternyata menguntungkan. Jangan lupa, yang mau belajar, yang mau konsultasi tentang bagaimana screen printing, hubungi Yon Air Screen Printing @gmail.com. Hubungin ya 0812 1487 519. Tuh, konsultasi deh tuh. Mas Yon, gimana nih? Aku mau begini. Oh, keren. Jangan lupa hubungi di emailnya. Jangan lupa WhatsApp-nya juga ya. Oke, udah semua sini. Sekarang kita balik ke bawah. Kita mau ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol halus lah dengan Pak Yono ya. Kita ke bawah.
Pak, Ayo ke bawah. Pak. Hah? Mohon maaf Pak Haji nih sebelum ke bawah nih kan Pak Haji Lebaran nggak pernah kebeli baju Lebaran. Betul, betul. Kalau misalkan bikin kaos, Iya. apa ini cuma sekeluarga dong. Oh iya, nggak? bisa. Itu tanya. Pak Yono, ini Lebaran nih, saya pengen seragam. Keluarga besar. Keluarga besar Kiwil, banyak tuh anak. Mertua banyak. Dari dua pihak. Mertua banyak. Ya, anak banyak. Bini banyak. Gimana? Hah? Pemirsa, Pak Yono minta saya untuk menyalurkan ilmu. Bukan masalah ilmu, masalah nyali. Ya udah, seru banget saya ngobrol-ngobrol di sini dengan Pak Yono. Kita ke bawah, kita ngomongin harga. Terus jangan lupa Lebaran ya, bos lu kasih tahu ke bos ya. Apa, Bos? Ya? Bos. Jumlah keluarga gua berapa? Ada 68 orang. Ya udah, pemirsa kita ke bawah yuk, kita ngobrol-ngobrol. Masih bersama Kiwil, orang bergantung se-Indonesia. Alhamdulillah tadi kita sudah menjelajahi workshopnya Yon Air. Alhamdulillah banyak pelajaran, banyak ilmu tadi di sini. Sana bagaimana cara membuat screen printing atau hasil sablon yang bagus, luar biasa. Tadi ada yang mahal sampai yang murah. Sampai harganya 15.000 ya. 15.000 sampai harga yang 20.000. 20.000 seperti ini nih. Pokoknya walaupun ditarik nggak bakalan sobek tuh. Keren banget. Nah sekarang kita mau bincang-bincang dengan keluarga besar Yon Air dan keluarga besar SGI. Sahabat Goes Indonesia. Alhamdulillah nih mereka sahabat-sahabat dari sahabat Goes, merupakan bagian dari komunitas yang juga klien tetap dari Mas Yono. Beliau juga bagian dari organisasi itu. Ternyata Mas Yono juga aktif di organisasi. Ngomong-ngomong nih Mas Yono, nih sahabat, kenalin dulu. Mas nama siapa? Asep. Asep, pasti dari Medan ini. Dari bahasa Asep itu pasti Medan itu. Abang dari Bang Bonar. Bonar ini pasti nih. Orang kalau modal itu Bonar itu orang pada tahu, itu pasti Papua. Orang Papua pasti Bonar. Tuh, Bonar Sirait, Bonar Sinaga, itu pasti Papua. Itu bukannya Batak ya? Abang? Kalau saya Edi Baco. Edi Baco, ini pasti dari Kepulauan Bali. Bali pasti. Abang? Adi Gunawan. Kelihatan mukanya udah pasti dah. Kalau nggak ya seputar Pulau Jawa lah, Pulau Jawa. Yang ini doang nih ya, Pulau Papua jauh banget. Oke, Mas Yon, seberapa dekat dengan mereka ini? Nah, kalau ini rekanan bisnis juga awalnya, terus gabung dengan komunitas SGI dan kebetulan ini Pak Edi Baco selaku ketua SGI dan saya kebetulan dituntut menjadi pembina SGI. Waduh, Saling mendukung. saya jujur aja, saya paling nggak suka jadi pembina. Kelihatan tua. Biasanya kan kalau pembina, penasihat itu orang tua semua. Tapi alhamdulillah beliau tetap semangatnya. Orangnya masih muda, jadi pembina, insya Allah berkah. Amin. Nah, sekarang nih hubungan dunia usaha dengan SGI. Ini seberapa dekat sih antara Yon Air dengan SGI? Mas, Kalau seberapa dekat, alhamdulillah saya sebenarnya pembina bukan cuma membina tentang sepeda sebenarnya. Karena sebenarnya juga sepeda pun saya belum terlalu menggeluti banget. Tapi sifatnya membina dengan kekeluargaan, kebersamaan, dan kebetulan juga saya sebenarnya juga kepengen membina karena saya pengusaha. Ya di dalamnya saya juga membina tentang usaha juga yang supaya bermanfaat juga. Oh gitu. Nah sekarang gini, menyikapi nih, kan biasanya Bang Edi nih melihat peluang-peluang dari SGI karena banyak komunitas dan banyak member ini. Melihat sosok Pak Yono, Mas Yono ini apa di mata Bang Edi? Kalau melihat saya pembina pada khususnya, SGI itu sangat mengharapkan pembina seperti dia, sambil bisa Satu, banyak duitnya, ada usahanya. bisa jadi. Bisa jadi itu. Tapi pada intinya itu gini, saya tuh pengennya pembina itu ibaratnya membantu dari segi dalam seperti kaos juga ya gitu, karya dia bisa berkarya di situ.
sambil bisa ini juga apa kayak membina di mengembangkan wirausaha lah kepada member gitu. membernya. Bukan hanya hobi doang yang bisa diambil di situ, kita bisa berkreatif di dalamnya itu aja. Gitu. Jadi ada punya kreativitas di SGI, kemudian dicurahkan langsung ke Pak Yono. Pak Yono tinggal merealisasikan. Nah, biasanya kan ya biasalah pembina itu kan ngasih nasihat, ya. Dan anggota kan biasanya ngerongrong. Ya, kerjaan mereka ngerongrong lah, entah ini, entah itu, ini. Ya. Banyak ngerongrongan, ya. Daripada ngasih penghasilannya banyak ngerongrongannya, gitu. Nah, menurut ini Mas Yono melihat dunia komunitas sekarang ini, ya kan banyak nih komunitas, ada motor, ada sepeda, ada komunitas ini. Melihat pangsa pasar dalam kacamata usaha di Yon Air ini, apa sih yang dilihat sama Pak Yono mengenai komunitas ini gitu? Kalau bicara komunitas dan saya ada di dalamnya itu kan sebenarnya saya punya usaha, tapi bagaimana usaha saya bermanfaat untuk komunitas itu. Nah, artinya karena saya basicnya usaha perkaosan, persablonan, printing gitu kan. Komunitas itu. Nah, di situ saya merangkul dengan anak-anak yang mau berkreativitas tentang dunia sablon. Jadi ada pelatihan juga buat para pengurus, para member gitu ya Kalau ini. yang berminat berlatih di sini, nongkrong di sini sambil ngeliat usaha saya juga kan mereka malah terbuka pikirannya. Gitu. Nah, sambil kalau saya punya produk kita jual rame-rame, akhirnya kan ada penghasilan walaupun bukan penghasilan pokok, tapi penghasilan yang sifatnya ada harapan kecil dalam arti. Barangkali di situ ada peluang-peluang mereka yang tadinya bekerja, kepengen jadi pengusaha, kan berlatih dari situ saya Sharing gitu. Nah, ini pelajaran buat kita semua pemirsa. Belajarlah dari sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita kumpul, usahakan kumpul yang bermanfaat. SGI ini sebagai contoh bagaimana sebuah perkumpulan goes Indonesia berkumpul tapi saling bermanfaat buat orang lain. Salah satunya itu ada pelatihan mengenai bagaimana cara sablon, ada pelatihan tentang lain-lain. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Indonesia, bahwa dicari para pemuda-pemuda yang benar-benar kreatif, inovatif, inspiratif untuk dunia usaha. Minimal memajukan perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satunya SGI. Udah berapa tahun di SGI? Kalau untuk SGI kita baru beberapa bulan. Mungkin. Oh, belum tahunan ya? Oh, berarti belum anniversary. Kalau sudah kata-kata anniversary, terlintas di dalam pikiran Pak Yono, order kaos banyak. Oke. Baru berapa bulan? Baru 8 bulan. Tenang Pak Yono. 8 bulan, minimal 4 bulan lagi anniversary. Cakep. Udah MC-nya, udah kelar dah. Plus doa penutup. Borongan. Nah, apa sih yang dicari dari SGI? Gini, di SGI itu punya visi dan misi. Visi SGI itu budayakan hidup sehat dari sekarang. Kita mengajak rekan-rekan yang di sepeda itu tetap yang dulunya sepeda hanya bermain-main, yang ibaratnya cuma kayak inilah. Kalau di sekarang kayak musiman lah. Iya, kayak musiman. Kita itu musim layangan, rame layangan. Ya. Musim duren, rame duren. Gimana kita bentuk pesepeda itu pesepeda sejati. Yang ibaratnya mau ke pasar pakai sepeda, mau ke kantor juga pakai sepeda. Itu pokoknya budayakan hidup sehat dari sekarang. Minimal menanamkan budaya untuk bersepeda lah gitu. Sedangkan untuk misinya SGI, kita punya misi bersilaturahmi dalam bersepeda. Seperti ini. Itu maksud ini ya? Iya, ini silaturahim dalam sepeda, bersepeda. Jadi kemanapun sepeda itu berjalan, disitulah kita bisa bersilaturahim. Satu, menambah keluarga, menambah saudara, menambah rezeki, perpanjang umur. Ya, itulah intinya. Makanya sering-seringlah silaturahim, karena kenapa? Itu tanda-tanda orang yang absen. Ya. Makanya kalau orang yang nggak silaturahim, pasti ntar dikasih tahu teman-temannya. Mana yang itu nggak datang? Mati ya? Kalau datang kan berarti, alhamdulillah panjang umur. Setiap ketemu panjang umur itu adalah doa. Makanya rajin-rajinlah silaturahim. Nah, tadi misi dan visi. Ini biasanya kalau dalam organisasi itu ya anggot-anggotan lah. Ini kan lagi, musim-musiman. Ini sampai berapa lama harus bertahan di SGI? Kalau untuk beberapa lama, kalau perlu itu
dari sekarang dan seterusnya. Dan seterusnya. Minimal misi dan visinya juga berjalan Iya, gitu. betul. Satu, menjadikan bahwa Indonesia cinta dengan bersepeda. Menanamkan bahwa yuk kita berolahraga dengan bersepeda. Dimanapun, kemanapun, bersepeda. Ini bagus. Buat apa? Buat biasalah, mengurangi polusi udara. Iya, Menyehatkan, mengurangi polusi udara. Alhamdulillah. Sekarang begini, ada pertanyaan yang penting. Ya, ini kan lagi musim sepeda nih. Ya, harga mahal. Sepeda sekarang kurang ajar. Ya, dulu harga sepeda ini untuk merek yang Polygon, ya iklan. Jadi biasanya kan sampai sekitar 300, 400, 500. Sekarang sampai ada yang sampai di atas 20 juta, bahkan ada yang 60 juta. Bahkan kemarin dengar tuh ada seorang pengusaha beli sepeda itu seharga rumah sampai 200 berapa tuh? 200 juta lebih. Gila. Itu Beli motor gue tuh udah biji itu ya. Ah, itu gimana? kalau di SGI kita itu ngajarin mereka pemula itu nggak dari situ. Kita ngawalnya dari rongsokan. Oh, dari rongsokan. Ya, dari rongsokan. Ada yang sampai sekarang punya sepeda 8, Pak. Seperti Bapak ini dari rongsokan nih. 8. Enggak, pertanyaan sepeda 8. Iya, gini. Itu 8 gimana makainya? 8 gini, Pak. Gini, Pak. Gini. Dari 8 itu kita razia-razia ke ini kampung-kampung ini. Lihat ada rongsokan di rumah-rumah yang nganggur, itu yang kita perbaiki. Dari kita bisa 50, kadang beli 100, kita perbaiki. Waduh, inisiatif Iya. kreatif, inovatif, semuanya digerakin. Oke, alamat saya catat biar bisa dikirim ke rumah, gitu loh. Oke, semakin asik pembicaraan kita, tapi intinya dunia usaha, wirausaha tidak lepas dari komunitas. Komunitas juga membutuhkan wirausaha juga membutuhkan komunitas. Insya Allah hubungan ini akan menjadi sinergi. Buat kita, yuk sama-sama saling mensupport, mendukung. Karena kenapa? Ini prinsipnya. Ada pernah orang bilang mengatakan pada saya lebih suka membelanja kepada sahabat saya. Saya lebih suka berdagang kepada teman saya. Karena kenapa? Dengan membeli produk teman saya, berarti saya sudah membangun perekonomian mereka. Jadilah sahabat sejati, mensupport wirausaha sahabat sendiri. Saya Kiwil, mohon pamit, sampai ketemu. Terima kasih buat Ion Air. Mudah-mudahan usahanya lancar, sukses, dan solid selalu. Buat SGI, salam kompak, sukses selalu, mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirat. Jadi nomor 1, saya Kiwil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.